Kalau sudah ada makan-makan gitu selalu Anda melupakan saya. Ini era hari-hari kelaparan. Sulit sekali cari makan sekarang di Nusantara ini. Jadi kalau ada kumpulan orang makan-makan, kita langsung datang ke sana ikut makan. Moko, Moko, Ya, kalau ada makan-makan begitu tuh bilang. Tidak mau kok ini kan Mbak. tadi anu bro, apa itu namanya keburu-buru bro. Apa ya? Spontanitas. Spontanitas. Kau kalau saya datang tidak ada apa-apa, makanya saya tidak pernah mau datang lagi, tidak ada apa-apa. Teman-teman bingung mau ngasih duriannya banyak di kebunnya. Mau kasih jambu banyak juga jambunya. Nangka banyak. Di tempat saya sekarang sedang banyak tewel. Yang suka masak tewel silakan datang. Saya ambil Prof, saya masakkan juga. Siapa yang suka masak apa namanya itu? Masakan tewel itu apa namanya? Gudeg. Kok gudeg? Iya gudeg juga. Itu yang kita di Jawa Timur ini loh, apa namanya? Lodeh. Oh, banyak tewel yang sedang bisa dipakai untuk masak di tempat saya. Pohonnya kebanyakan buah. Saya ambil di buahnya Prof ya. Yang ingin silakan datang, panjat sendiri. Nggak, tinggal petik, tinggal ada pendek, tinggal petik silakan. Oke, kita bicara apa hari ini? Wah, Hendy Ferdiansyah sedang makan nikmat sekali. Itu lupa sama istri dan anak itu kalau sudah makan begitu. Oke, pertanyaan pertama. Tidak ada. Yang tidak ikut UTS diapakan, Bro? Ya sudah toh ya. Ya tidak punya. Nanti kan di rata-rata gitu. Nilai UTS dengan UAS di rata-rata. Berarti kalau tidak ikut UTS, nanti nilai UAS-nya dibagi dua. Tinggal gitu aja. Selesaikan masalah Kalau UAS-nya di bawah dengan adat istiadat. Coba sekarang saudara sedang menikmati makanan. Kalau memang adanya hanya segitu, masa cari lagi yang lain? Ya sudah bagi-bagi saja itu. Dan selesai toh. Berapa orang yang tidak ikut UTS? Ya sudah, siap-siap untuk mengulangi lagi semester depan, gampang. Yang terlambat juga termasuk. Tenang-tenang saja, memang di bumi tidak ada janji bahwa tidak ada badai. Badai itu selalu ada. Tapi janji yang ada apa? Kau akan dapat melewati badai itu dan tiba di seberang dengan damai. Itu janjinya. Oke. Saya ingin pertanyaan dari Fujia. Ya, Prof.
Ya, Sebentar. Eh, belum ada Prof. Bentar. sungguh-sungguh berbeda memang dengan cara belajar saya zaman dulu ya. Ya sudah memang zaman dulu. Jadi kalau mau ikut kuliah tuh di kepala saya tuh berkecamuk pertanyaan-pertanyaan banyak sekali. Tapi bagus. Di mahasiswa zaman kekinian tuh datang tanpa pertanyaan itu bagus, berarti tenang saudara itu. Betul enggak? Pujiah, tenang, betul apa tidak? Salah Prof. Ah, buat saya betul. Karena persoalan itu sudah banyak sekali di luar perkuliahan. Ngapain Diko menambah-nambah persoalan lagi di perkuliahan? Perkuliahan lewati aja baik-baik gitu. Tidak bisa ikut UTS, ya tidak usah ikut. Ya, tenang-tenang aja makanya. Nian, Nian silakan ajukan pertanyaan. Pagi Prof. Sehat ya Prof. Ya, Ya Prof. Karena diminta untuk bertanya, saya ingin mengingatkan Prof bahwa minggu lalu kita baru sampai pada wilayah penelitian TEP, di mana Prof menyatakan bahwa kebenaran ilmuwan itu adalah kebenaran yang empirik, gitu ya Prof ya. Kemarin ini juga dibahas di kuliahnya Prof pun. Namun mohon diberikan gambaran maksud dari pernyataan itu Prof. Kenapa kebenaran ilmuwan itu dinyatakan sebagai kebenaran empirik? Terima kasih Prof. oke. Selain kebenaran empirik, kebenaran apa lagi yang Anda tahu? Kebenaran relatif Prof. Apalagi? Absolut. Ya, kalau kita bicara kebenaran relatif, dari pasangannya absolut. Kalau kebenaran empirik, pasangannya Teoritis ya Prof. Rasionalis mungkin. empirik itu apa? Sesuai kenyataan, pengalaman. Empiri. Empiris, sesuatu yang dialami. Empiris. Lawan dari empiris adalah ideal, idealis. Kalau ideal, realistik lawannya. Idealis realistik. Kalau empiris, non empiris, kan gitu toh. Nah, yang non empiris itu contohnya apa? Kita bicara kebenaran. Temuan penelitian itu termasuk dalam kebenaran empirik. Teman-teman penelitian ya. Kan ada kebenaran yang tidak empirik. Contohnya,
Pancasila itu benar apa tidak? Dole, Pancasila ya benar, Prof. benar? Yakin? Sebagai lambang semboyan negara ya benar itu, Prof. Yakin? Yakin, Prof. Kalau Meskipun secara empirik saya tidak pernah melihat burung Garuda itu seperti apa itu, tidak pernah saya lihat. Nah, kalau gitu itu benar apa salah? Anda tidak pernah melihat burung Garuda. Kok bisa bilang benar? Secara filosofis ya apa semboyan dan lain-lain itu karena sudah disepakati sebagai umum oleh bangsa Indonesia, ya kita lihat sebagai kebenaran. Itu kebenaran apa? Boleh dikatakan kebenaran filosofis. Nah, kan sudah ketemu satu jenis kebenaran yang lain toh. Ada kebenaran empirik, ada kebenaran Filosofis. Coba cari kebenaran apa lagi yang lain? Prof, saya sering dengar di pengadilan tuh orang sering bilang menggali kebenaran material itu gimana? Kebenaran material itu bukan urusan kita. Itu dunia hukum. Orang usah ikut-ikutan ke sana. Itu urusan pengadilan itu. Itu bukan wilayah kita. Nanti kalau kita ini fakultas hukum, jurusannya sedang hukum pidana, pasti nanti ke situ larinya kalau ngomong kebenaran. Kita ini orang-orang pendidikan. Kalau bicara kebenaran, ada dimensinya. Nah, kebenaran empirik. Sebelum saya tadi menjelaskan apa itu kebenaran empirik, kan tadi itu tadi pertanyaannya toh. Nah, ada kebenaran apa lagi? Kebenaran filosofis. Ada kebenaran apa lagi? Bahwa bumi ini dengan isinya itu tidak terjadi begitu saja secara alamiah. Ada pribadi yang memiliki kuasa luar biasa yang hanya dengan perkataan jadilah. Nah, itu kebenaran atau bukan? Kebenaran teologal. Nah, itu kebenaran apa bukan? Kebenaran. Kebenaran sosial apa itu? Itu kebenaran apa? Kalau boleh dikatakan ya kebenaran teologal atau kebenaran keilahian atau apa ya? Kebenaran religius. Itu kebenaran. Nah, di samping kebenaran empirik tadi yang ditanyakan, ada kebenaran filosofis, ada kebenaran religius. Kebenaran religius itu posisinya paling tinggi. Di bawah kebenaran religius ada kebenaran filosofis. Di bawah kebenaran filosofis ada kebenaran empirik. Di bawah kebenaran empirik ada kebenaran satu lagi. Kebenaran apa itu?
Itu kebenaran yang paling rendah. Apakah common sense? Common sense itu letaknya pada filosofis. Paling rendah. Jadi urutannya, kebenaran ini ada kebenaran empirik, ada kebenaran filosofis, ada kebenaran religius. Ada 4 tingkatan kebenaran. Yang paling rendah, Kebenaran yang bersifat pribadi. apa itu maksudnya? Ya, apa yang saya anggap benar kan belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Di kau mengatakan benar karena apa? Karena pengetahuan saya pribadi, pengalaman saya pribadi, Apa yang dimaksud dengan pengalaman? Apa maksud dengan pengetahuan di situ? ya pengalaman ya sesuatu yang saya alami di tempat saya, di situasi saya, pengetahuan yang saya alami karena saya mencari sendiri dan seterusnya. Apa itu? Saudara tahu kampus Universitas Brawijaya? Kalau lihat bangunannya tahu Tahu. letaknya. Di depan kampus Brawijaya, kalau yang menuju ke arah Soekarno-Hatta ada sebuah jembatan. Tahu? Tahu, Prof. Tadi pukul 9 kurang 15 menit kalau nggak salah, baru saja itu terjadi. Jembatan itu runtuh. Ada 12 atau 13 mobil masuk ke Sungai. sungai. Itu kebenaran apa? Kebenaran. Saudara ada melihat peristiwa itu? Kalau saya lewat ke sana saya akan lihat. Akan atau kalau akan kan belum ada kebenaran. Iya, Saudara melihat peristiwa itu? belum, Prof. Belum lihat? Anda percaya dengan peristiwa, dengan berita itu? Saya percaya tapi belum penuh. Belum penuh. Anda percaya karena mendengar, Ya, sehingga Anda kalau percaya Anda pun akan cerita setelah ini. Jembatan Suhat runtuh. 12 sampai 13 mobil terjun bebas. Jadi jika Anda percaya dengan kebenaran itu karena Anda tadi mendengar. Kalau Anda tidak mendengar, maka Anda tidak percaya. Nah, ternyata ada salah satu di antara saudara yang melihat peristiwa itu. Moko tadi pagi pas lewat di situ, memang Moko melihat bahwa jembatan itu roboh. Jadi Moko melihat dengan matanya, mata dari kepalanya sendiri, bukan mata dari kepala orang lain. Dan Moko mengatakan jembatan Soekarno-Hatta roboh. Itu kebenaran apa? Dia dari Moko tadi. Terus Anda dari mendengar. Ada yang melihat, ada yang mendengar. Itu kebenaran apa? Kebenaran indrawi. Indrawi. Indrawi Kebenaran. termasuk empirik. Karena melihat sendiri. Nah, itu yang tadi dulu katakan karena pengalaman, karena pribadi, karena pengetahuan, itu toh. Karena melihat, karena mendengar, karena mencium, karena meraba. Satu lagi apa? merasa. Karena mencicipi itu rasa ya. Kebenaran itu disebut dengan kebenaran faktual.
garam rasanya asin. Kebenaran? Kebenaran faktual. Faktual. Kebenaran yang didapatkan karena tadi Moko katakan indrawi tadi ya, karena mata, karena telinga, karena hidung, karena sentuhan, karena rasa. Disebut dengan kebenaran faktual. Nah, jadi itu 4 tingkatan kebenaran: faktual, empirik, filosofis, religius. Yang paling rendah faktual. Karena kebenaran faktual tidak ada penyimpulan. Tidak ada pengujian dan tidak ada generalisasi. Kebenaran paling rendah. Yang kebenarannya dapat diungkapkan dengan hubungan 1 ke 1. 1-to-1 relationship. Seseorang melihat jembatan roboh. Orang itu yang melihat, yang dilihat jembatan roboh. Orang lain tidak melihat. Dan melibatkan indera. Kalau di pengadilan namanya apa itu? Saksi mata. Saksi mata, itu loh. Karena itu saksi mata di pengadilan kan penting dong. Karena yang melihat sendiri, yang mendengar sendiri, yang mencicipi sendiri, terus mati dia setelah mencicipi atau gimana, sakit perut atau apa. Yang mencicipi, yang memegang sendiri, dia bisa dikatakan sebagai saksi mata. Tetapi tidak ada kesimpulan. Karena itu kebenarannya, meskipun saksi mata, kebenarannya sangat lemah. Tergantung pada dia, matanya kabur atau tidak. Nah, kalau matanya kabur, dia saksi mata melihat, tapi pakai kacamata. Dan waktu itu dia minus sekian, jarak peristiwanya kira-kira 100 meter. Dia memang melihat, tapi kabur. Jadi kan ada kelemahan yang luar biasa dari kebenaran faktual itu. Nah, jika kebenaran itu adalah saksi dari begitu banyak orang, jadi bukan hanya satu orang. Kalau kebenaran faktual itu hanya satu orang. Karena itu tadi Duli mengatakan apa? Individu. Nah, jadi cirinya, tapi kebenaran itu sesuai dengan indera loh ya. Nah, ada kira-kira 50 orang yang melihat peristiwa itu. Jembatan roboh. Enggak roboh itu. Itu bukan roboh itu. Itu hanya satu tiangnya putus. Begitulah. Itu hanya apa kan lain. Nanti sehingga dari data-data yang ada dianalisis sehingga muncullah sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jembatan roboh. Dari hasil pengamatan-pengamatan yang ada. Karena ada analisis data, katakanlah ada pengujian, juga boleh dikatakan ada pembuktian di sini, sehingga diambil sebuah simpulan. Nah, kesimpulan itu
dikatakan sebuah kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran empirik. Itu yang sebenarnya kebenaran empirik, yang biasanya hasil penelitian. Jadi temuan-temuan penelitian disebut dengan kebenaran empiris. Empirik itu hasil pengamatan dari fakta. Nah, yang tadi kan satu-satu fakta. Ada orang melihat begini, itu fakta. Orang lain juga melihat fakta. Orang lain juga melihat fakta. Fakta. Terus dianalisis jadi sebuah kesimpulan. Nah, itu namanya kebenaran empirik. Nah, kebenaran empirik ini merupakan kajian dari ilmu. Garapan ilmuwan. Jadi seorang ilmuwan akan menghasilkan sebuah kebenaran, tapi kebenarannya adalah kebenaran empirik. Bukan kebenaran filosofis, bukan kebenaran religius. Kebenaran empirik. Kebenaran yang diterima kebenarannya karena melewati sebuah pengujian dengan riset. Ada teknik sampling di dalamnya, ada istilah-istilah populasi, jadi seluruh bagian dari riset itu masuk di situ. Jadi hasil dari sebuah riset, temuannya, simpulannya disebut sebagai kebenaran empirik. Nah, siapa yang bertanya tadi? Tentang ini, siapa tadi yang tanya? Juni. Saya Pro. Nian ya? Ya. Sudah? Sudah terjawab belum? Tadi kan pertanyaannya kebenaran empirik gimana itu toh? Sudah, Prof. Jadi kebenaran itu diterima bahwa itu benar karena ada pembuktian, pengujian. Sedangkan kalau kebenaran faktual diterima bahwa itu benar karena melihat, mendengar. Itu kebenaran faktual yang sifatnya satu-satu. Dole melihat jembatan roboh. Nah, itu kebenaran faktual itu. Atau contoh yang lain, orang yang tingginya segini, beratnya segini, wajahnya begini, menggunakan pakaian begini, yang berdiri di sana itu namanya Donatus Dole. Nah, itu kebenaran faktual. Baju yang tergantung di sudut sana itu bajunya Donatus Dole. Itu kebenaran faktual. Jadi satu-satu hubungannya itu. Pribadi yang disebut dengan Donatus Dole punya baju. Nah, baju itu sekarang tergantung di ujung sana. Itu bajunya Donatus Dole. Itu kebenaran faktual. Wow. Ada seseorang berjalan menggunakan kain yang sudah dipotong-potong dijahit. Yang lain juga begitu, orang di tubuhnya selalu ada yang begitu-gitu. Nah, itu namanya apa sekarang? Manusia berbaju. Nah, itu kebenaran apa? Empiris. Ilmiah itu.
Nah, sehingga nanti kalau Anda melihat hewan, nah katakanlah yang bisa berjalan itu hewan apa? Itu loh yang begini. Oh, apa namanya apa itu ya? Gorila. Nah ya, gorila. Gorila sekarang dikasih baju. Nah, orang sudah jadi bingung. Gorila kok pakai baju? Padahal baju itu dipakai oleh manusia. Kalau gitu gorila itu adalah Manusia. manusia. Nah, kan begitu nanti jadinya. Itu sebabnya gorila itu disebut dengan orang hutan. Sama-sama orang, tapi tinggalnya di hutan. Kan kira-kira begitu. Sedangkan manusia yang sudah pakai baju namanya orang kota. Tinggalnya di kota, bukan di hutan. Tinggal gitu. Nah, kalau kita bicara pada tingkat itu, namanya apa? Kebenaran apa? Ilmiah. Empirik itu ilmiah. Garapan dari saintis. Nah, kebenaran empirik itu sesungguhnya sama dengan kebenaran ilmiah, ya. Yang diterima bahwa itu benar karena melewati sebuah pengujian atau pembuktian. Kebenaran di atasnya disebut dengan kebenaran religius. Nah, Pancasila itu benar apa salah? Sila benar. Benar. Apakah sudah pernah ada pengujian? Adakah riset tentang itu? Sepertinya tidak ada. Tak pernah ada riset tentang Pancasila. Karena tak mungkin. Tapi itu benar. Kalau tidak benar kan tidak diterima. Tapi ingat, Pancasila itu benar bagi makhluk yang tinggal di wilayah yang dibangun dengan Pancasila. Nusantara. Nah, maka Pancasila itu benar. Coba kita ke Kalimantan, di situ ada, di utaranya Pontianak ada namanya Sabah. Naik lagi ke atas ada namanya Brunei. Brunei. Begitu ada lewat batas imigrasi Brunei dengan Indonesia, Sabah Malaysia dengan Indonesia, Sabah dengan Brunei, katakanlah gitu, di garis batas itu satu langkah saja Anda meninggalkan Indonesia, maka jangan bicara Pancasila benar di situ. Begitu satu langkah saja Anda melintasi perbatasan itu, bukan Pancasila yang benar di situ. Sudah ada kebenaran filosofis yang lain. Satu langkah lagi bergerak ke Brunei, ada kebenaran lain lagi. Nah, artinya sekarang kebenaran filosofis itu gimana? Kebenaran yang diterima, kebenaran bahwa sesuatu itu benar dengan menggunakan intuisi atau common sense. Yang diterima bukan karena hasil pengujian, diterima karena sebuah kesepakatan. Itulah yang telah disepakati di Indonesia, sehingga itu menjadi benar. Sehingga siapapun yang namanya warga Indonesia akan mengatakan Pancasila yang benar. Nah, kebenaran yang setingkat dengan itu, katalah legenda. Kan ada tuh legenda, dongeng, apalagi istilah-istilah yang ada di situ, di wilayah itu.
mitos, apalagi. Nah, itu kan kebenaran. Legenda. Katakanlah cerita pewayangan. Cerita pewayangan itu kan legenda. Nah, itu diterima kebenarannya. Seperti halnya tadi Pancasila. Pancasila diterima kebenarannya oleh sekelompok yang disebut dengan Nusantara. Pancasila Anda bawa ke, katakanlah Pancasila Anda bawa ke Malaysia, ditolak. Kebenaran filosofis tidak bisa diekspor. Bawa ke Thailand, tolak. Silakan bawa kemanapun ditolak, karena di situ sudah ada kebenaran filosofis lain. Dan kebenaran filosofis yang seperti itu akan mengikat pribadi-pribadi untuk membangun sebuah negara. Seperti halnya kita. NKRI, Pancasila, mengikat itu. Sehingga kalau ada orang yang mengotak-atik Pancasila, itu sama dengan mengotak-atik negara. Pancasila hilang, sama dengan negara hilang. Itu karakteristik dari kebenaran filosofis. Oleh karena itu setingkat dengan itu ada legenda, ada macam-macam itu. Nah biasanya ada sekelompok orang yang percaya mengatakan inilah kebenaran. Sekelompok. Nah jika ada orang lain masuk ke wilayah itu dan tinggal di situ, biasanya akan masuk dalam ikatan legenda itu. Umpamanya di sebuah wilayah ada pantangan, tidak boleh makan jeruk. Nah, karena apa? Mungkin terjadi sesuatu. Sejak itu biasanya lama itu dari turunan, begitu makan jeruk, maka kepalanya bendol. Oh, muncul bendol di sini. Sampai kira-kira setahun, 2 tahun, nanti hilang. Nanti ada lagi makan jeruk, bendol lagi kepalanya. Nanti lama-lama muncul sebuah ungkapan, nah, jadi sesuatu yang dipercaya bahwa makan jeruk membuat kepala menjadi bendol. Tapi di wilayah lain tidak, kan gitu. Nah, kebenaran-kebenaran seperti itu masuk ke wilayah kebenaran filosofis. Common sense, diterima kebenarannya, sesuatu itu benar secara intuisi. Dan pengikatnya begitu. Jika Anda tidak mengakui kebenaran itu, sesungguhnya Anda tidak termasuk di wilayah kelompok itu. Anda keluar dari kelompok itu. Seperti tadi, ada kelompok masyarakat yang secara filosofis dengan menggunakan katakanlah legenda, makan jeruk kepala mendol. Karena terjadi turun-temurun, ada terjadi yang seperti itu. Maka terus Anda pergi ke sana, berani tidak Anda makan jeruk di situ? Urusan Anda. Nah, kalau mendol, terimalah. Kalau enggak, ya syukurlah. Tinggal begitu. Sebuah keputusan nanti itu. Seperti halnya ada orang kewarganegaraan lain datang ke Indonesia. Sekarang gimana? Apakah dia akan datang ke sini dengan filosofi bangsanya? Di negara saya begini. Tapi di Indonesia tidak bisa itu. Nah, katakanlah begitu. Jika Anda datang dari negara lain, datang ke Indonesia, tidak hidup dengan Pancasila, kira-kira apa yang terjadi? Dideportasi. Kira-kira saudara? Dideportasi. Dideportasi, tinggal gitu.
Itu sebabnya juga dalam kelompok-kelompok tertentu di masyarakat kita juga banyak itu. Kan ada suku-suku tertentu yang hidup dengan sudah filosofi yang sudah seperti itu. Jangan coba-coba Anda masuk ke dalamnya membawa filosofi Anda. Dideportasi ada nanti itu. Kan ada hukum yang mengikat itu. Seperti di Nusantara ada Pancasila, ada hukum yang mengikat. Jangan coba-coba. Nah, itu disebut dengan kebenaran filosofis. Nah, kebenaran ini dianggap benar, diterima, lebih tepat diterima benar, bukan karena sebuah pengujian, tetapi karena ya intuisi, common sense. Itulah yang benar, terima saja. Nah, itu dikatakan terima saja. Begitu Anda tinggal di Indonesia, keturunan orang Indonesia, terima saja Pancasila itu. Nggak usah lagi mengotak-atik itu. Terima, selesai hidup di bumi ini. Nggak ada masalah lagi. Begitu ada yang mencoba mengotak-atik, nah pasti buat masalah sudah. Nah, ada lagi sekarang di atasnya. Kalau kebenaran filosofis diterima karena intuisi, intuisi itu bahasa lainnya juga pertimbangan kepakaran, juga disebut dengan intuisi ya, expert judgment. Itu juga disebut dengan intuisi, karena pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi bukan karena pengujian. Nah, yang paling tinggi disebut dengan kebenaran religius. Nah, siapa yang dapat mendeskripsikan seperti apa kebenaran religius itu? Kebenaran faktual karena melihat sendiri. Nah, itu namanya kebenaran faktual. Kebenaran ilmiah karena pengujian-pengujian. Tapi sifatnya empirik ya. Dilihat karena observasi, karena pengamatan. Nah, sekarang kebenaran filosofis karena common sense, hati nurani. Nah, itu biasanya disebut dengan hati nurani yang seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kebenaran religius, sesuatu itu diterima benar karena apa? Keyakinan. Karena keyakinan, karena kepercayaan, karena iman, karena ya itulah bahasa-bahasa yang ada, keyakinan, karena percaya, karena iman. Anda mengatakan sesuatu itu benar karena memang Anda percaya, bukan karena pembuktian. Karena percaya, karena iman, karena yakin. Kebenaran religius sama sekali tak bisa diuji. Tidak mungkin ada pengujian tentang itu. Karena itu kebenaran religius tidak akan pernah menjadi sebuah ilmu. Tidak mungkin baginya. Ilmu itu pada kebenaran ilmiah. Sesuatu yang telah melakukan pengujian akan menjadi sebuah teori. Teori diuji terus menjadi hukum, begitu seterusnya. Nah, sedangkan apapun namanya hukum, namanya dalil di dalam kebenaran religius itu tidak ada pengujian. Jika Anda percaya, maka Anda akan mengatakan itu benar. Jika Anda tidak percaya, maka itu tidak benar.
itulah kebenaran religius. Nah, itu sebabnya juga nanti akan muncul sebuah kelompok. Ada kelompok yang percaya bahwa A adalah A. Nah, dia berkumpul di sebuah kelompok. Yang lain juga begitu. B adalah B, itulah yang benar. Dia akan mengelompok di situ. Ada yang C, ada yang E, dan seterusnya, ada yang Z. Silakan kalau mau banyak. Kelompok. Nah, karena itu kebenaran religius, kelompok-kelompok itu disebut dengan religi, agama. Nah, sehingga muncul ada agama ini, ada agama ini, ada agama ini. Dan di dalam berpikir keagamaan, bukan berpikir agama ya, berpikir keagamaan, maka di situ akan ada benang merah yang bisa mengikat, sehingga orang itu bisa berpikir keagamaan. Tetapi kalau berpikir agama, ini berpikir agama, maka namanya saya sebuah kelompok. Bagi orang yang ada di dalam kelompok agama itu, maka itulah yang benar. Otomatis akan mengatakan ada kelompok lain yang berhimpun di dalam satu kelompok dengan agama yang lain menjadi salah. Ada kelompok lain lagi yang terikat dalam kelompok agama, maka ini juga akan mengatakan yang lain salah. Di mana dia ada, itulah yang benar. Kebenaran yang seperti itulah yang disebut dengan kebenaran religius. Benar karena percaya. Nah, dan di sini bicara soal memang benar salah. Itu sebabnya kelompok yang lain pasti akan dikatakan salah. Nah, yang tadi dikatakan salah oleh kelompok yang pertama, kelompok ini juga mengatakan yang pertama salah. Kalau mengatakan benar, berarti dia akan berhimpun jadi satu. Itu loh ya, namanya kebenaran itu. Nah, nyatanya tidak akan pernah terjadi. Pasti tetap muncul dalam kelompok-kelompok gitu. Nah, disinilah yang seringkali muncul masalah kan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak bisa diuji. Karena iman. Nah, kita bersyukur negeri kita ada Pancasila yang mengikat kita itu. Nah, tapi Pancasila itu bukan agama. Jelas kan? Pancasila itu berpikir filosofis, kan turun dia. Disitulah kita membangun negeri ini karena berpikir filosofis. Nah, kalau kita akan naik, maka kita akan berpikir agama untuk membangun negeri. Kalau berpikir agama, bukan keagamaan loh ya, berpikir agama untuk membangun negeri, maka negerinya akan menjadi negeri agama. Jika demikian halnya, maka semua kelompok yang beragama lain tidak punya hak untuk hidup di negeri itu. Ya, kalau hanya lewat-lewat jalan-jalan bolehlah. Tapi kalau hidup sampai punya KTP di situ, enggak bisa. Itu negeri agama. Semua harus keluar. Itu negeri agama. Agama lain tak bisa. Seluruh peraturan perundang-undangan akan diatur untuk hanya boleh hidup agama yang dipakai sebagai dasar untuk membangun negeri itu. Nah, kita di dunia ini kan ada yang seperti itu. Ada juga yang terus diturunkan ke tingkat filosofis. Nah, sehingga ada filsafat di situ. Nah, kalau itu sudah bisa dipakai untuk mengikat. Tapi kalau agama
Agama dengan agama tidak bisa diikat. Tidak bisa diikat. Karena apa? Kebenarannya seperti itu. Bahkan kebenaran agama itu menjadi mutlak. Kebenaran absolut. Yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sebabnya kalau kita menggunakan kebenaran itu untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, maka yang seringkali terjadi apa? Ya benturan. Nah, itu sebabnya TNI, wah tulang punggung ini, TNI kan tulang punggung negeri itu. TNI. Kalau polisi kan bukan ya, TNI tulang punggung. Dialah yang tiap hari menjaga itu. Itu TNI. Menjaga. Kalau TNI-nya nanti berubah, ya langsung berubah. Penjaganya sudah berubah kan bagaimana? Itu sebabnya selalu TNI itu berdiri paling depan kalau ada gangguan terhadap Pancasila. Nah, kita sebagai warga bangsa, kalau memahami hal-hal seperti ini, betapa hati-hatinya kita harus hidup. Kita melakukan sesuatu dengan pola pikir yang pada tingkat mana? Pikir faktual, yang terjadi seperti itu. Berpikir ilmiah, kita sudah tahu kebenarannya seperti apa. Berpikir filosofis bagaimana? Nah, berpikir religius seperti apa? Nah, jangan sampai kita tidak mengerti dengan ini. Oke, itu yang dimaksud pertanyaannya tadi. Sudah terjawabkah? Adakah dimensi lain untuk ada pertanyaan untuk kita diskusikan dari penjelasan ini? Nian? Iya, Prof. Ada pertanyaan tambahan, pertanyaan lanjutan, atau siapapun, silakan. Ada pertanyaan? Saya, Prof. Ini cukup, Prof. Kami di sini juga berdiskusi, sudah kami pahami. Pertanyaan lain maksudnya nggih, Prof? Boleh, atau melanjutkan ini kalau ada yang masih terkait dengan ini. Masih ada? Saya melanjutkan yang Oke, ada Dole mau melanjutkan dulu, silakan. Tadi dari penjelasan Prof mengenai kebenaran religius tadi kan tidak bisa diuji dan bukan tidak dapat dilihat sebagai sebuah ilmu. Tapi misalnya gini, ada ilmu yang berbicara tentang objek religius itu, misalnya ilmu tentang Tuhan yang dalam arti ini disebut teologi. Itu bagaimana kita melihatnya? Terima kasih, Prof. Sesungguhnya takkan pernah bisa. Bagaimana ilmu kok bisa merambah ketuhanan, ilmu tentang Tuhan? Ilmu itu basisnya empirik kan? Hanya bisa menyentuh sesuatu yang bisa dengan indera kan? Bisa dilihat, bisa diraba. Nah, adakah seseorang yang telah melihat Tuhan? Tidak ada. Nah, kan tidak bisa dilihat. Sesuatu yang tak bisa dilihat, tak bisa didekati oleh ilmu. Ilmu tidak akan pernah menggapai hal-hal yang tak pernah bisa dilihat. Batasannya ilmu yaitu empirik. Sekarang ternyata di muka bumi ini ada yang begitu ya. Sama-sama kata lihat dulu. Ya itulah yang berkembang jadinya begitu. Tetapi, nah sekarang saya sebagai pribadi sekarang ya, sebagai pribadi tak pernah memasuki dunia itu dengan ilmu. Tetapi kalau ada orang katanya bisa, ya urusan orang itu bukan urusan saya. Posisi saya di situ. Jadi saya tidak. Jadi begitu katalah ada
tadi mungkin ada teologi. Ya, teologi itu apa? Indonesianya apa itu, Dule? Teologi itu kan kata Yunani ya. Theos itu ya Tuhan, logos, ilmu tentang Tuhan. Nah, berarti kan ilmu tentang Tuhan? Ya. Ya tahu? Kalau diterjemahkan, saya adalah pribadi yang tak pernah memasuki dunia itu. Kenapa? Memang tak bisa. Kalau ada orang yang bisa, ya sudahlah, kan gitu. Karena itu, Anda pasti. Tadi saya mengucapkan ini teologi karena ada kaitan dengan itu. Di sehari Anda tidak akan pernah mendengar di bibir saya sebuah ucapan teologi. Kenapa? Karena ada kesadaran tadi. Kalau kita bicara tentang Tuhan, sesuatu yang tidak empirik, bagaimana bisa dimasuki oleh ilmu? Nah, tetapi kita kan harus menghargai. Di bumi ini kan banyak aliran. Ada aliran yang mengatakan bisa, sehingga menjadi ilmu ini semua jadi ilmu, ya toh. Ilmu, kalau pembelajaran kan jelas, ilmu pembelajaran kan jelas toh. Tetapi kalau ilmu tentang Tuhan, saya tidak tahu, saya tidak ngerti itu. Pikiran saya, ya mungkin karena kebodohan saya. Ya enggak dah, bukan mungkin karena saya bodoh, sehingga saya tidak bisa. Tapi mungkin ada yang itu, ya, yang memang cerdas, bisa membangun itu, silakan aja. Nah, di agama-agama yang ada, kan banyak yang memasukkan itu terus didekati dengan ilmu. Tapi memang kalau itu yang Anda percaya, lakukan saja gitu. Kalau saya tidak bisa. Ilmu batasannya pada ilmiah. Nah, begitu naik ke filosofi saja, ilmu sudah tidak bisa bekerja lagi. Apalagi kalau sudah naik ke tingkat yang paling tinggi. Nah, itu saya. Jika di kau, saudara, ada yang sanggup, lakukan. Ada kebebasan untuk mengerjakan itu. Dan tidak ada undang-undang regulasi yang mengatur itu. Silakan. Tidak ada. Tetapi kalau kita membaca buku riset, ya, riset dalam bidang pendidikan. Nah, di semua buku penelitian, tapi buku yang buku babon, ya, bukan buku yang ditulis oleh penulis-penulis yang ada, yang katakanlah kalau di negeri ini kan ya lebih banyak itu menerjemahkan atau apa yang dari buku itu. Tapi ada satu yang tidak pernah diotak-atik oleh penulis buku di Nusantara ini. Padahal itu selalu ada di buku-buku riset. Masuk kajian dari riset itu yang dikatakan empirik. Nah, di situ dijelaskan. Yang non empirik bukan bagian dari riset. Jadi yang tidak bisa dilihat, tak bisa didengar, tak bisa dicium, tak bisa diraba, tak bisa cita rasa, itu berada di luar riset. Nah, contoh apa? Moral. Tidak bisa. Nah, kalau moral aja tidak bisa. Nah, yang di atasnya lagi. Moral itu masuk ke filosofis kan. Bukti yang sangat jelas. Pernah ada penelitian tentang Pancasila untuk melihat kebenaran Pancasila? Ada apa tidak? Nah, kita serikat sudah tahu itu. Demikian juga untuk di seluruh negeri di muka bumi ini. Pernahkah ada riset yang meneliti tentang kebenaran filosofi negeri itu? Tidak ada satupun. Nah, kalau itu tidak bisa, karena naik ke religius, lebih tidak mungkin kan. Karena itu tidak akan pernah ada ilmu di wilayah itu.
Nah, kembali lagi saya katakan, jika ada yang sanggup dan menjadikan itu sebuah ilmu, ya mungkin saja silakan. Gitu ya. Sebenarnya yang bisa kita rambah ke tingkat itu namanya pengetahuan, bukan ilmu. Anda tahu bedanya pengetahuan, knowledge, dengan science? Apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Metodenya, Prof. Metodenya, gimana metodenya? Kalau ilmu itu metodenya diperoleh, pengetahuan diperoleh dengan metode ilmiah. Kalau pengetahuan? Pengetahuan didasarkan atas true belief and justification condition. Artinya? Sesuatu dianggap sebagai suatu pengetahuan itu jika benar, kemudian diyakini dan dapat dibuktikan. Kemudian suatu pengetahuan itu bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan apabila dalam proses justifikasinya itu dilakukan melalui metode-metode ilmiah. Gitu, Prof, yang saya bisa tangkap. Oke. Ya, baiklah, ada tulisan-tulisan yang seperti itu. Nah, kalau Anda sekarang ingin tanya posisi saya, pengetahuan itu termasuk kebenaran faktual. Jadi yang membedakan antara pengetahuan dengan ilmu. Ilmu itu karena pengujian. Pengetahuan, jadi kalau dikumpulkan, dia bisa menjadi ilmu. Nah, oleh karena itu, ilmu itu selalu isinya rawon, isinya daging, kan gitu toh. Ilmu isinya pengetahuan. Nah, jika demikian, maka kalau ada frasa yang dibangun ilmu pengetahuan, cocok enggak frasa itu? Tidak cocok. Tidak cocok. Tetapi kan sudah diterima jadi bahasa sehari-hari. Ilmu pengetahuan sosial, kan begitu toh. Mestinya apa? Ilmu Pengetahuan sosial. Karena isinya ilmu itu kan pengetahuan. Perlu nggak kita menuliskan lagi rawon daging? Rawon dia isinya daging, kan begitu. Perlu nggak kita terus memasak nasi beras? Nasi itu ya dari beras. Nah, seperti itu banyak. Kecuali ada nasi dari apa lagi yang lain ya. Seperti itu. Dari orang. Kalau kita mau berpikir dengan pembahasan yang cermat. Begitu kita bicara ilmu itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang telah teruji sahih menjadi ilmu. Tidak perlu disebutkan lagi ilmu pengetahuan. Kalau kita hanya bicara pengetahuan, nah itu artinya tidak ada penyimpulan, itu fakta-fakta. Coba kalau kita menggunakan pemilahan dari Benjamin Bloom tentang ranah kognitif, tingkat pertama apa? 1. Pengetahuan faktual. Yang pertama, knowledge, kan? Nah, itu pengetahuan, itu knowledge. Yang sifatnya kalau mau belajar itu hanya recall, mengingat. Gunung Semeru
itu ada di Lumajang. Itu teori, ilmu, atau pengetahuan. Gunung Semeru lokasinya di Lumajang. Apa itu? Pengetahuan. Pengetahuan geografis. bukan ilmu. Gunung Rinjani di Pulau Lombok itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Tafid memakai kacamata. Itu apa? Tafid berkacamata. Itu apa? Wow. Pengetahuan. Nah, sekarang kalau mau diangkat menjadi ilmu, gimana? Makin tepat ukuran kacamata, makin jelas objek yang dilihat. Itu apa? Teori. Itu sudah menjadi teori, menjadi ilmu. Makin tepat ukuran kacamata, makin jelas objek. Itu sudah menjadi ilmu. Tetapi kalau umpamanya kacamata merek, saya tidak tahu lagi merek kacamata, atau kacamata warna hitam, kacamata ukuran min 3 umpamanya, itu hanya pengetahuan, fakta. Nah, pengetahuan itu istilah yang dipakai oleh Benjamin Bloom. Kalau Gagne menggunakan istilah apa? Information verbal. Information. Informasi verbal. Sama maksudnya. Kalau Merrill menggunakan istilah fakta. Jadi istilah atau kata fakta itu dipakai oleh Merrill. Informasi verbal untuk hal yang sama dipakai oleh Gagne. Knowledge, nah itu dipakai oleh Benjamin Bloom. Gitu loh, orang beda itu. Nah, begitu tadi yang dimaksud oleh Dole. Pertanyaan singkat, jawabannya kok panjang banget ya? Ya, Prof. Itu. Ya, apa-apa, Prof. Tapi kalau Dole punya siapa tahu loh, kau orang yang luar biasa sehingga terus nanti mengatakan bahwa ketuhanan itu bisa diilmukan, katakanlah begitu loh ya, bisa diilmukan. Ya silakan, bangunlah bangunan begitu. Saya mengatakan tidak. Nah, jika Anda nanti menulis disertasi Ya, bisa Prof. begitu, ya silakan. Itu urusan Anda. Oke, itu tadi yang ada pertanyaan lain yang masih Tidak, terkait Prof. dengan ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan. Kalau masih ada yang mau mendalami, boleh loh. Adakah yang rindu mendapatkan tulisan saya tentang ini, tentang tingkat berpikir itu? Nggih, Prof. Faktual, ilmiah, ciri-cirinya bagaimana, implikasinya bagaimana dalam pembelajaran, termasuk juga model-model pembelajaran yang sudah ada dikembangkan di negeri kita ini, model-modelnya ya, itu lebih banyak memasukkan atau menggapai, menyentuh tingkat berpikir yang mana? Rindu makalah itu? Rindu, Prof.
Ya kalau rindu aku cari dulu ya. Karena tulisan saya tentang itu sudah tahun mungkin akhir 90-an ya. Saya harus cari dulu. Mestinya bukan di komputer ini ya. Di komputer ini pasti tidak ada. Saya harus cari di komputer yang lain. Kalau memang rindu nanti saya coba cari. Biar saya kasih judul revolusi pola pikir untuk menjawab revolusi mental. Nah, itu. Revolusi pola pikir. Untuk menjawab tantangan revolusi mental. Nah, ketika Jokowi maju itu kan bicara tentang revolusi mental kan. Nah, itu terakhir kalau nggak salah saya sudah ubah begitu judulnya. Tapi saya ingat ini bukan komputer, di sini tidak ada. Nanti kalau di sini ada kan saya langsung cari ada di komputer lain. Saya kan masih ada itu. Oke, kalau Diko merindukannya nanti, sehingga bisa cirinya dari berpikir faktual itu apa? Ada cirinya di situ. Cirinya selalu one to one correspondence. Jadi ikatan satu-satu, umpamanya nama saya Degeng, itu contoh berpikir faktual. Jadi orang yang seperti ini dengan label Degeng. Begitu orang yang mungkin mirip seperti ini, ada sesuatu yang berubah. Katakanlah, wah wajahnya semua sama, segalanya sama, semua sama, persis, tidak bisa beda nune, tapi kelahirannya beda. Nah, katakanlah, maka dia bukan Degeng lagi. Jadi satu-satu loh ya, di satu-satu hubungannya. Berpikir faktual itu begitu, sehingga kebenaran faktual itu selalu nanti memang Anda melihat sendiri, iya, tapi adik saya yang melihat, saya sih ada di sampingnya. Nah, kalau gitu, ya tidak bisa lagi, karena itu satu-satu loh ya. Karena itu kalau Anda ingin menjadi saksi mata di pengadilan, ingat itu. Memang Anda yang melihat. Waktu itu Anda menoleh ke sana, pukul berapa? Nanti kan ditanya juga semuanya itu untuk meyakinkan. Anda melihat? Iya, saya memang melihat. Waktu kejadian itu Anda berdiri di mana? Posisi tubuhnya gimana? Kan nanti ada itu, diproses itu, dilihat. Lalu ternyata waktu itu jaraknya 300 meter. Dia bilang melihat, saya melihat sendiri jembatan turun. Iya, Anda berdiri di mana waktu itu? Itulah dia 300 meter. Anda mata normal? Tidak. Ada. Waktu itu pakai kacamata apa enggak? Enggak. Nah, langsung gugur dah kesaksian Anda itu kan. Karena satu-satu. Oke, nah tadi ada Nian, mau ada pertanyaan lain lagi? Cukup, Prof. Mungkin minggu depan kita. Oke, saya akan pilih satu di antara saudara untuk bertanya. Kalau tidak, saya akan kasih pertanyaan. Jika bisa, dapat skor. Kalau tidak, denda. Siap? Ambiro. Inggih, Prof. Pertanyaannya? Saya hitung 3 kali. 1. Belum, Prof. Belum ada pertanyaan, Prof. 2. 2,5. 2/3/4. Izin, Prof. Boleh saya bertanya? 2/9/10. Ambiro, where are you?
Inggih, Prof. Ya, Biro kok tidak. Mandi nggak ada? Mana Ambiro? Please. Open your camera. Oke, Ambiro. Boleh saya bertanya? Pertanyaan. Masih Pak, masih Ambiro. Kalau tidak, maka saya akan memberikan pertanyaan yang saya yakin Dikau takkan bisa menjawab. Sehingga denda dijatuhkan. Nah, kalau sudah begitu, dendanya itu membuat tidak lulus loh ini nanti. Tapi mana? Biro? Ambi? Inggih, Prof. Maaf, di sini agak rame, Prof. Ya, Diko ada di mana ini? Mohon izin, Prof. Ini kami sedang di dekat pos, Prof. Ada gangguan sinyal ini. Ya sudah, anggap saja sudah ada pertanyaan ya. Kalau saya tidak bisa. Ya. Kalau gitu saya hanya ingin mendengar suaranya saja deh kalau gitu. Saya ganti. Izin Prof, boleh saya bertanya? Siapa? Izin. Oh, Bu Siwi, kalau Bu Siwi jangan, pertanyaannya pasti sulit, baca pusing nanti. saya tidak siap ditanya oleh Bu Siwi. Pusing saya nanti. Pasti kalau Bu Siwi bertanya itu serius, saya harus menjawabnya serius juga. Hari ini saya tidak sedang ingin serius-serius. Bu Siwi, tahan dulu pertanyaannya ya. Ya, Prof. Nanti saya bertanya langsung ke rumah, Prof, sambil ambil nakas saja. Nah, tadi pertanyaan Ibu Siwi, saya sudah tahu soalnya. Kapan saya boleh mengambil TWL? Begitu pertanyaannya, itu berat itu. Ini membuat saya harus naik ke pohon nangka. Oke, silakan Bu Siwi, ada pertanyaannya? Izin pertanyaan yang pertama, Prof. Ini saya baca bukunya Prof. Degeng ya, tentang kondisi. Variabel apa saja yang masuk dalam suatu kondisi. Nah, terus kemudian tadi Profesor juga nyampaikan tentang pola pikir. Nah, apakah ada perbedaan antara pola pikir dan mental, Prof? Karena itu kan juga nanti berkaitan salah satunya dengan penelitian saya, Prof. Izin. Terima kasih. Apakah ada bedanya pola pikir dengan pola mental, begitu kan? Begitukah pertanyaannya? Ya, Prof. Pola pikir, pola mental. Apakah ada perbedaan antara mental dengan pola pikir? Oh, mental dan pola pikir? Iya. Wah, ini sulit betul pertanyaannya. Tidak bisa jawab aku sih. Siap, Prof. Nanti saya ke rumah ambil nakas sambil ngobrol. Izin. Kalau yang tentang kondisi, izin, Prof. Mohon petunjuk. Yang kondisi pertanyaannya apa? Apa itu kondisi, variabelnya apa, kemudian supaya suatu kondisi itu dinyatakan secara lengkap dan cermat dan bisa dinyatakan sebagai bahan dalam suatu penelitian, bagaimana, Prof? Izin.
Oke. Kan variabel yang membangun teori pembelajaran itu ada 3 toh. Variabel kondisi, variabel metode, variabel hasil gitu ya. Kalau variabel metode jelas tuh ya. Ya metode. Nah, variabel kondisi sesuatu yang ada. Yang diduga memberikan pengaruh dan pengaruhnya itu berinteraksi dengan variabel metode. Apa saja? Karakteristik mata kuliah, sarana prasarana, seluruh keterbatasan apa saja, sumber-sumber, waktu, tenaga, itu semua masuk dalam variabel kondisi. Kurikulum, tujuan kurikulum. Kalau sekarang ada CPL, macam-macam yang terkait dengan itu. Nah, termasuk juga orang yang belajar, siswa atau mahasiswa. Nah, itu semua masuk di dalam variabel kondisi. Dan di dalam pengembangan teori pembelajaran, variabel kondisi ini diletakkan sebagai sesuatu yang diterima apa adanya. Given. Ini berbeda dengan variabel metode. Variabel metode itulah yang bisa dimanipulasi, diubah-ubah, disesuaikan agar cocok dengan kondisi yang ada. Nah, ketika kita masuk dalam pengembangan teori, perhatian kita, teori pembelajaran, perhatian kita pada metode. Kita yang saya maksud di sini orang-orang teknologi pendidikan. Memberikan perhatian pada metode. Metode itu bisa untuk diuji dan pengujiannya masuk ke dalam konteks kondisi tertentu. Metode ini diuji dibandingkan dengan metode yang lain di dalam kondisi yang seperti apa. Dan nanti dalam periode tertentu dilihat hasilnya seperti apa. Hasil yang ada dengan sendirinya nanti dapat ditafsirkan bahwa hasil itu muncul karena penggunaan metode tertentu di bawah kondisi tertentu. Nah, kira-kira seperti itu cakupan dari garapan teori pembelajaran itu. Nah, kepada pertanyaan dari Ibu Simi tadi, jadi hal-hal di dalam pengembangan teori yang tidak dimanipulasi, diterima apa adanya, itulah yang disebut dengan variabel kondisional. Di antaranya ya karakteristik mata kuliah, waktu pertemuan mata kuliah, tujuan dari mata kuliah itu, sarana prasarana di mana kuliah akan dilakukan. Nah, semua hal itu termasuk variabel kondisional dan karakteristik dari orang yang belajar. Itukah yang dirindukan oleh Ibu Siwi? Ya. Oke. Saya melihat siapa yang dari tadi makan terus itu ya. Dari tadi makan.
mau tanya, Prof. Kalau Mau saya punya kendaraan pick up ya, saya akan carikan makanan, saya antar ke tempat saudara di mana saudara berada sekarang ini. Makan dari tadi terus, enak sekali. Oke, ada lagi yang lain? Tanya, Prof. Oke, ya. Ya. Menindaklanjuti pertanyaan dari Bu Siwi dan jawaban dari panjenengan. Jadi teori tentang elaborasi itu, Prof, ya, kondisi, metode dan hasil itu apa elaborasi ya, Prof? Oh, bukan ya. Coba diulangi, Ansya. Oke, sini. Menindaklanjuti dari jawaban panjenengan barusan bahwa variabel untuk membangun teori pembelajaran itu ada metode, hasil, dan kondisi. Nah, Prof, apakah ketiga variabel ini yang menjadi landasan ketika kita memilih suatu model atau teori pembelajaran yang akan diterapkan pada kondisi tertentu, Prof? Misalnya kita diberikan kondisi seperti ini, kemudian kita mencari strategi misalnya pembelajaran problem solving. Apakah seperti itu, Prof? Artinya ketiga variabel ini menjadi landasan kita untuk memilih model atau teori pembelajaran yang akan kita terapkan pada kondisi tertentu. Iya, dengan sendirinya. Jadi siapapun saudara yang sekarang mendalami sebuah model pembelajaran dan model itu akan dipakai ya, diimplementasi dalam sebuah konteks itu. Anda harus benar-benar bisa mengidentifikasi itu. Kondisi dari model itu seperti apa. Strategi nanti akan dilihat sintaknya, itu yang paling penting, seperti apa. Dan hasil apa yang diduga muncul kalau menggunakan model yang seperti itu. Nah, berdasarkan itulah terus baru kita akan, oh ya, saya pilih model ini yang akan saya pakai di dalam pembelajaran saya. Nah, oke, kalau atas berangkat dari pertanyaan Ansya ini, bagaimana kalau pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang bagaimana cara mengevaluasi sebuah model, sebuah teori. Teori pembelajaran ini seperti apa sih? Tingkat kelayakannya, tingkat komprehensifannya seperti apa? Itu ada butiran-butiran penting yang harus diketengahkan untuk kita mengatakan oke, ini sebuah teori pembelajaran yang kuat, yang kalau dipakai untuk konteks yang seperti ini nanti dapat kita prediksi hasilnya akan seperti ini. Nah, jika Anda rindu sampai ke tingkat itu, maka saya sarankan baca bukunya Regluth. Theory and Models of Instructional Design. Regluth ya, Theory and Models of Instructional Design. Kalau nggak salah ada anak judul di situ, overview of their current status. Regluth ya. Baca chapter introduction-nya. Di bagian akhir dari chapter yang tentang introduction akan ada arahan bagaimana cara mengevaluasi sebuah teori atau model pembelajaran. Tanya lagi boleh, Prof? Silakan. Nah, ini
pertanyaan saya dulu waktu S2 ke Panjenengan, dulu waktu Panjenengan mau pulang kantor, terus saya datangin, saya minta tanya itu, waktu itu saya tanya tentang buku yang jenengan kembangkan ya, tentang taksonomi variabel itu saya tanya, Prof ini gimana ya jenengan kok bisa bikin buku seperti ini? Artinya menggabungkan beberapa teori menjadi suatu teori yang baru. Nah, tapi waktu itu jenengan bercanda, wah ini pertanyaan berat ini. Saya lapar, nggak bisa jawab kalau belum makan siang. Nah, sekarang saya pengen tanya, Prof. Itu gimana, Prof? Bisa membangun teori baru? Teori yang ya, kondisinya sama, pertanyaannya juga sama pada saat kondisinya sama. Sekarang saya sedang lapar. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena saya sedang lapar. Saudara kan enak di situ makan-makan. Aku belas ya Rono makanan. Tidak, Bro, ini nggak makan-makan saya. Saya bukan jamaahnya di situ. Ya, esok kalau mengajukan pertanyaan itu, ajukan di pagi-pagi setelah saya sarapan ya. Sekarang saya sudah siap mau makan deh, lapar ya. Ya ampunilah daku ya. Aku kalau sudah dalam keadaan lapar tidak bisa menjawab pertanyaan yang sulit-sulit. Ansyah, sabar ya Ansyah ya. Ayo, Prof, ya, saya tunggu, Prof. Sabar. Ya, lama, Prof. Nunggunya aku rasa jawab. Besok aja kalau bertanya yang pertanyaan begini-begini di awal-awal ya. Masih ada energi. Sekarang energi saya sudah habis. Saya mau makan dulu ya. Wes ya, saudara, aku tak pamit ya. Gara-gara Ansyah ini loh, aku tak melarikan diri. Aku ditakuti barang-barang angel tak melayu. Wes. Oke, baik. Kita akan ketemu minggu depan ya. Ansyah, pertanyaanmu di saat-saat aku sedang segar ya. Iya, Bro, baik deh. Baiklah saudara, nikmati semua. Enak banget itu. Itu Yoel makan apa lagi itu kelihatan dari sini. Aduh saudara, enaknya. Jadi kalau ada begitu-begitu saya diberitahu dulu di pagi-pagi itu loh. Sekarang di kelas ada begini itu saya pasti datang dah. Jadi selama ini aku tidak pernah melihat ada apa-apa. Masa sejak dulu aku miskin, masuk ke kelas miskin lagi aku. Tidak bisa menikmati apa-apa. Nah, kalau minggu depan ada pizza, aku datang deh. Janji dah aku datang. Tapi kalau enggak pizza, enggak deh. Sejak dulu masa makanannya miskin terus. Kalau pizza kan makanan orang kaya. Baiklah, silakan dinikmati semua. Selamat siang. Siang, Prof. Makasih. Prof. Terima kasih, Prof. Ayo, rujak.